Seorang wanita yang berstatus residivis ditangkap polisi karena menyekap perempuan lain. Korban disekap dan diperlakukan layaknya budak karena tidak mampu melunasi hutang 2 juta yang berkembang menjadi 28 juta rupiah dengan modus koperasi. Pelaku adalah H, berusia 39 tahun, warga Kapanewon, Sleman. Residivis dalam kasus perdagangan orang ini disinyalir telah menyekap perempuan berinisial IY. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini, kita akan bergabung dengan Kombes Pol Yuswanto Ardi, Kapolresta Sleman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati. Ya, Pak, ini karena hutang akhirnya pelaku tega menyekap begitu ya korban. Sebenarnya kronologi dari kejadian ini seperti apa sih Pak? Ya, berawal dari pelaku yang memang membutuhkan pinjaman, kemudian bercerita kepada salah satu rekannya dan dikenalkan oleh tersangka. Dan lalu dengan jaminan berupa KTP dan akte kelahiran, tersangka meminjamkan kepada korban sejumlah uang. Pada saat itu di awal Desember 2022 sejumlah 2 juta. Dengan angsuran yang telah dilakukan sehingga sudah terbayar sekitar 1,7 juta, namun masih ada kekurangan. Dan korban pada saat itu merasa terkejut karena pada bulan November 2023 utangnya menjadi 28 juta, Mbak. Karena tidak bisa membayar, akhirnya tersangka memerintahkan beberapa pegawainya untuk menagih karena belum bisa membayar, kemudian dijemput dan dibawa ke rumah tersangka dan dipekerjakan. Namun pada saat sedang di bawah itu kebetulan kenal dengan salah seorang anggota kami dan menyampaikan permasalahannya dan sempat melakukan share log, dan oleh anggota kami kemudian disampaikan kepada unit reskrim Polresta Sleman dan kita lakukan penjemputan, dan pada saat itu juga kita langsung amankan tersangka. Demikian. Oke. Itu sisa utangnya mungkin sekitar 300.000 ya Pak. Apa penjelasan dari sisa utang itu yang berkembang menjadi 28 juta dan menggunakan modus koperasi kalau tidak salah Pak ya? Ya, jadi sebenarnya pada saat meminjam itu dilakukan, izin untuk koperasinya sedang dalam proses. Jadi ini memang tidak ada kaitannya dengan koperasi karena memang tersangka sudah terkenal sebagai rentenir. Dan hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka, utang ini kemudian berkembang menjadi 28 juta itu karena bunga berbunga, Mas. Ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam proses peminjaman uang. Gitu ya. Menurut keterangan pelaku ini Pak, apakah baru pertama kali melakukan penyekapan tersebut atau mungkin pernah sebelumnya beberapa kali melihat mungkin tidak hanya korban yang diberikan pinjaman oleh pelaku? Ya, dari hasil pemeriksaan memang sudah pernah beberapa kali melakukan hal yang sama, namun sudah selesai pembayaran dan kemudian orangnya diperbolehkan pulang. Dan saat ini kami juga sedang mengembangkan untuk kemungkinan adanya tindak pidana lain. Karena mengingat tersangka ini merupakan residivis dari tindak pidana perdagangan orang, Mbak. Di tahun 2000. Nah, perlakuan yang diterima oleh si korban IY ini seperti apa Pak? Kalau tidak salah kan diajak rumahnya disuruh bekerja begitu ya? Ya, jadi untuk perlakuan sebenarnya tidak sampai dilakukan penyiksaan dan sebagainya, namun demikian dipekerjakan tapi tidak memperoleh bayaran atau gaji yang jelas begitu. Pak, kalau melihat pelaku ini Itu adalah saja. seorang residivis dan beberapa kali pernah melakukan penyekapan, lantas apakah juga diberikan pasal berlapis terkait kasus ini, Pak? Ya, kita nanti akan terus dalami dan pelajari untuk proses, cara, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan aksinya ini, sehingga apabila memungkinkan dan akan kita selalu koordinasikan dengan ahli, apakah ini bisa kita dalami lagi untuk
dilakukan penyidikan ke arah yang lebih jauh. Dalam hal ini barangkali kita akan kenakan di pasal TPPO gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Yuswanto Ardi, Kapolresta Sleman sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi.